Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditumpukan jerami, diinjak-injak orang sekampung. Terimalah salam dari kami, salam anjak bumi Lampung. Tapi pun yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 41 Bandar Lampung, yang terhormat narasumber kita kali ini Bu Yeni Ruliana sebagai CGP Angkatan 11 SMP Negeri 41 Bandar Lampung, yang seolah nanti akan berbagi praktik baiknya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, karena rahmatnya Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti desiminasi yang akan dibawakan oleh Bu Yeni. Dan salawat salam kita junjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, staf keluarga dan para sahabatnya. Baik, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu wajib nasional, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima penyampaian desiminasi budaya positif oleh CGP kita Bu Yeni Ruliana, dan yang keenam penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Bu Ina. Kepada Bu Ina dipersilakan. Semua diharapkan berdiri. Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Lagu wajib nasional Indonesia Raya. Akan diizinkan oleh saya. Baik,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, yang ketiga doa dimohonkan kepada Pak Agus untuk bisa dapat memimpin doa. Kepada Pak Agus dipersilakan. Bagus, masih ada Pak. Ini masih ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita dengan sejenak seraya berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afa'il hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Agus. Semoga doa-doa yang kita doakan bersama-sama tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bu Desma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin rekan-rekan Waka dan Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan menggantikan Bapak Kepala Sekolah yang sedang ada tugas di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini untuk menerima berbagi praktik yang akan disampaikan oleh rekan kita. Salawat serta salam semoga selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pribadi maupun mewakili sekolah mengucapkan turut berbahagia dan sangat berbangga
atas diterimanya teman kita untuk mengikuti suatu pendidikan non formal mungkin ya, yaitu calon guru penggerak. Yang kita tahu di mana pada kegiatan ini nantinya akan banyak didapatkan ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Pada kegiatan ini rekan kita akan menyampaikan kegiatannya, materinya, diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah kita ini yang walaupun usianya masih sangat muda, insya Allah kita sudah melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah. Yang saya tahu budaya positif ini adalah tujuannya mengembangkan nilai-nilai yang mengarah pada kebaikan siswa-siswi kita. Jadi di sekolah kita sendiri kita sudah cukup melaksanakan budaya positif. Sholat zuhur yang selalu kita gadang-gadang, yang selalu kita paksakan supaya bisa terlaksana, itu juga merupakan salah satu budaya positif kita. Ya, yang selalu saya mohon dukungannya kepada rekan-rekan semua untuk tetap bisa mengikuti, tetap bisa melaksanakan, tetap bisa membawa siswa-siswi kita untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu kita juga melaksanakan tadarus pagi, itu nilainya amat sangat positif. Kemudian tadi pagi juga kita sudah melaksanakan senam enggak setiap Jumat sih, beberapa kali dalam satu kali dalam 1 bulan. Itu juga bernilai positif. Kemudian kita agendakan sarapan bersama, itu juga memberikan nilai positif kepada siswa. Harapannya dengan kita mengajak siswa kita sarapan, kedepannya dia juga akan membiasakan diri untuk sarapan, karena kita tahu bahwa sarapan itu berpengaruh penting di dalam kegiatan kita kesehariannya. Jadi sekolah kita ini, SMP 41 Bandar Lampung ini sudah melaksanakan budaya positif. Saya berharap kedepannya kita terus meningkatkan, mengembangkan lagi program-program apa yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita sehingga budaya positif yang sudah berjalan bisa bertambah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ikut hadir di ruangan ini untuk memberikan semangat kepada teman kita. Saya berharap kedepannya akan ada banyak lagi teman-teman yang lain yang bisa mengikuti kegiatan ini, termasuk saya mensupport diri saya. Semoga saya bisa ikut mengikuti kegiatan seperti ini. Akhirnya sebelum saya tutup, saya buka secara resmi acara ini, kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Secara resmi saya buka. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Setelah resminya dibuka acara ini, silakan nanti kepada Ibu Yeni Ruliana SPD untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmunya terkait dengan budaya di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desma yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara diseminasi kita. Selanjutnya kita memasuki acara inti
yaitu pemaparan atau diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah oleh CGP kita Angkatan 11, Bu Yeni Ruliana. Kepada Bu Yeni Ruliana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Bandar Lampung, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Baik, ada beberapa yang akan saya sampaikan dalam budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukum dan penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi atau 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya yakin tadi sudah disinggung juga bahwa mengenai budaya positif memang sudah diterapkan di SMP 41 Bandar Lampung. Sebagai pengingat saja Bapak Ibu, ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sebelum kita mulai mengenai budaya positif, mari kita simak video berikut ini. Ini hari kedua ya Bapak Ibu. Hari kedua Kaila tidak masuk sekolah lagi atau terlambat datang. Ini hari keempat, Kaila sangat pagi datang ke sekolah. Pagi anak-anak. Masuk ke kelas. Udah terlambat mau lagi. Kaila ke depan. Kaila, jelaskan kok.
Maafkan tak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena rumahku di Negara. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Selama 3 bulan, saya tidak masuk sekolah lagi. Saya berpikir Salah itu gurunya itu. Marah-marah aja. Nggak tahu. Kalau visit dia itu. Kalau visit dulu. Untuk marah-marah aja. Dia main. Tidurnya. Konfirmasi dong ke wali kelasnya. BK nih. Iya. Nanti masih klimak ya. Itu raya. Kalau udah 4 kali mah kata siswaan. Mahal. Surat. Surat cinta. Banyak yang nangis, Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak videonya. Nah, setelah kita menyimak video tadi, pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari tayangan film pendek tersebut? Mungkin ada Bapak atau Ibu di sini yang bisa menyampaikannya. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Yeni. Video yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, di mana sebenarnya setiap hari kita bisa melihat kailah-kailah yang lain di sekolah kita. Ya, tapi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Di sini kita lihat di video tadi, ketika si Kaila itu terlambat, ibu guru itu tidak bertanya kenapa terlambat, alasannya. Nah, jadi dia langsung marah dan langsung nyuruh duduk. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil, yang saya ambil di sini. Kemudian mungkin di sini juga sebagai guru kita bisa menerapkan apa yang namanya bertanya terlebih dahulu mengapa terlambat, kemudian apa yang bisa dia lakukan besok agar tidak terlambat lagi. Kemudian jadi kita tahu alasannya. Jadi dari sini kita belajar banyak Bapak Ibu, bahwa ketika anak-anak kita itu terlambat pasti ada hal lain yang melatar belakangi kenapa dia terlambat. Dan itu yang harus kita terlebih dahulu tahu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin ada yang lain? Baik, cukup ya.
Baik, selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik Bapak Ibu, dalam kegiatan kali ini saya minta tolong Bapak dan Ibu berpasangan ya untuk mengambil secari kertas, kemudian kertas itu salah satu meremas-remas kertas tersebut, dan guru yang satunya lagi itu berusaha bisa membujuk, mengancam, menghardik. Oh, tapi tidak seperti itu. Ditulis terlebih dahulu yang paling berharga dalam hidup kita di secari kertas tersebut. Kemudian setelah itu kita remas kertasnya, dan guru satunya itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dilakukan agar dia bisa membuka tangannya dan menunjukkan apa yang berharga yang dia punya. Seperti itu Bapak Ibu, minta tolong Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana tadi? Apakah ada yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Adakah yang berhasil membuka kepalan tangannya? Tidak. Ada yang berhasil. Silahkan untuk Bu Novi dan Bu Suci ke depan yang telah berhasil membuka tangannya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Suci dan Bu Novi. Saya dikasih permen hadiah. Maju dulu. Apa hal yang Baik, Bu Suci tadi yang mengepal kertas. Oh, Bu Novi sudah berhasil? Diapain tadi Bu Suci? dikasih permen. Dikasih permen. Sini Bu Novi, silakan ke sini Bu Novi. Pengen tanya alasan Bu Novi membuka tangan Bu Novi. Apakah hanya sekedar permen Bu Novi? Dia lemah lembut, baik hati, tidak sombong. Rayuannya maut pokoknya lah. Jadi nurut saya. Baik, terima kasih Bu Suci dan Bu Novi. Baik, dari kegiatan tadi sebenarnya semua tergantung kepada kita ya. Semua tergantung kepada tangan kita. Untuk kita melakukan sesuatu itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka, apakah kita menutupnya. Nah, itu kita mempunyai alasan tersendiri ya, untuk tetap kita buka atau kita tutup. Karena hanya diri kita yang punya kontrol atas diri kita. Kalau kita mau berubah lebih baik, hanya diri kita yang bisa merubahnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti Bu Novi dan Bu Suci tadi ya, dia sudah menciptakan pilihan-pilihan barunya. Model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang dan menang. Baik, ini ada beberapa ilusi kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tidak bisa ya Bapak Ibu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebelum kita ke disiplin, kita harus tahu dulu apa itu makna disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya ada disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apakah Anda setuju, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah setuju Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hukuman atau konsekuensi ya yang ada di sini, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan mencontek lagi" karena mencontek pada saat ulangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, memberikan coretan yang dibuatkan di meja belajar, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta lari lapangan 2 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Baik, kita lihat jawabannya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, ini ada pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Gosen ya, Diana Gosen. Selanjutnya ini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, 2. Memperbaiki hubungan, 3. Tawaran bukan paksaan, 4. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri, yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar, yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, nanti kita diharapkan akan dapat pada posisi menerapkannya, yaitu menerapkan restitusi ini Bapak Ibu di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Baik, selanjutnya itu yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Baik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Baik, ini ada 2. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Ataukah yang warna hijau atau warna putih? Baik, kita lihat ya. Warna putih ya, yang termasuk dalam keyakinan kelas, yaitu kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini hanya contoh saja tentang keyakinan kelas. Selanjutnya ada beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh ya Bu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas mengajarkan untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Sedangkan gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi nanti kita bisa merubah yang biasanya di kelas ada peraturan, kita pelan-pelan bisa merubahnya menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini akan sangat baik untuk diterapkan di siswa untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Baik, salah ya Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah? Betul. Baik,
Di sini ada beberapa, yaitu apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut, yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor, keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghormati orang lain. Baik, kita lihat jawabannya. Ya. Selanjutnya, baik, ini ada langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi untuk menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas itu kita ada beberapa langkah yang harus kita terapkan terlebih dahulu sebelum keyakinan kelas itu kita sepakati. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Yang pertama, atau lanjut aja biar kita bisa lihat. Baik, yang pertama dalam menerapkan keyakinan kelas, yaitu yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Selanjutnya yaitu mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa kita lihat, yang pertama adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang keempat adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Yang kelima adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar dan lain-lain, serta fisiologis rasa aman. Selanjutnya 5 posisi kontrol manusia, yaitu yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan penjelasan 5 posisi kontrol. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi bukan kalau ibu gimana kelas sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Ini lebih gaul. Gila lu bro. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sarapan itu. Menyalahkan ibu sarapan ya sarapan. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya nggak bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak ada kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Ya ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat Ibu. Nah, emang apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Gak nyampe kalau yang ini Pak. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Iya, cuma cengkir aja tanya. Saya akan coba untuk tinggal lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kamu ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, setelah menyimak video tadi, kita diharapkan sebagai guru akan dapat menempati posisi kita, yaitu sebagai manajer. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan adalah pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu biasanya tipe guru penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, posisinya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, diharapkan kita nanti ada di posisi manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Kita simak dulu. Baik Bapak Ibu, ini penggunaan segitiga restitusi agar kita dapat menghindari seperti video yang tadi kita saksikan, yaitu ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, di sini ada yang menstabilkan identitas. Dapat kita gunakan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi. Selanjutnya, guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau bisa juga berkata, kamu pasti punya alasan melakukannya. Atau bisa juga, apa yang penting bagi kamu? Atau kalau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apa nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tahapan segitiga restitusi. Nah, ini ada video lagi Bapak Ibu. Ya, ini tentang kita bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi untuk
Ya, ada siswa yang menyontek ya Bapak Ibu. Jadi kita pakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi budaya positif di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh kamu melobet durasi 40 menit dapat nggak nanti 1 jam 50. Baik, terima kasih kepada Bu Yeni atas pemaparan yang luar biasa tentang budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah ya. Kesimpulannya yang telah saya dapat dari pemaparan yang diberikan Bu Yeni tadi, bahwasanya budaya positif itu tadi kata Bu Desma mungkin sudah ada yang kita lakukan gitu ya. Hanya saja memang perlu komitmen dan kerjasama dari kita semua. Jadi budaya positif tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tapi perlu ada kerjasama, komitmen dari stakeholder yang ada di sekolah ini ya, baik dari satpamnya, dari orang tua wali murid, dari guru-guru, dari kepala sekolah, dari siswa gitu, semua stakeholder yang terlibat di sekolah ini kita bersama-sama menanamkan budaya positif kita di sekolah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, sepakat ya, mudah-mudahan dari ilmu baru yang kita dapatkan ini kita bisa terapkan bersama-sama sehingga sekolah kita semakin baik ya. Budaya udah baik, jadi lebih baik lagi kan? Masya Allah. Jadi lebih terkenal. Ya, baik, mungkin itu aja Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sekali lagi kita bisa bekerja sama
dalam menerapkan budaya positif sekolah kita tercinta ini. Baik, kita tutup pertemuan pelatihan ya. Pelatihan apa ini? Pembagian desiminasi dari Bu Yeni Yuliana dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bapak Ibu.